Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Evander Dalmansyah dengan NIM 441230101 dari TRKPA 3. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang soal untuk gaya gesek. Berikut adalah soalnya. Perhatikan gambar berikut. Bapak ini mendorong anaknya dengan gaya sebesar 200 N. Bisa kita lihat, seorang bapak mendorong anaknya dengan gaya sebesar 200 N. Jadi F di sini adalah 200 N. Anak dan papa seluncurnya memiliki massa gabungan 30 kg. Bisa kita lihat bahwa anaknya dengan papanya ini memiliki massa gabungan seberat 30 kg. Dan koefisien gesek kinetik permukaannya adalah 0,15. Jadi, jika seorang bapak mendorong anaknya ke arah kanan, maka gaya gesek kinetiknya akan berarah ke kiri. Untuk itu, pertanyaannya adalah berapakah gaya gesek yang menghambat kegiatan bapak ini? Yang kedua adalah berapakah percepatan pergerakan anaknya? Untuk itu, mari kita cari tahu terlebih dahulu berat dari anak dan papan seluncurnya. Untuk itu, kita harus mengkalikan W sama dengan M dikali G, maka 30 dikali 9,8 menghasilkan 294 Newton. Lalu, kita akan mencari resultan gaya dari sumbu X dan resultan gaya dari sumbu Y, di mana resultan gaya sumbu X sama dengan F cos theta, di mana F cos theta ini adalah proyeksi dari sumbu yang diberikan, di mana cos didapat karena garis mendekati dengan sumbu 30 derajat. Maka dari itu terbentuklah F cos theta, yaitu 200 N dikali cos 30 derajat menghasilkan 173,2 Newton. Lalu dengan resultan gaya sumbu Y, yaitu F sin theta, di mana theta sendiri ditentukan dari arah sumbu lainnya, yaitu pada arah ini, di mana sin ditemukannya dari sini. Untuk itu ditemukan 200 N dikali sin 30 derajat sama dengan 100 N. Untuk itu kita akan bisa mencari gaya normalnya, yaitu W dikurang FY, yaitu 294 Newton dikurang 100 Newton menghasilkan 194 Newton. Alasan dikurangi dengan FY karena objek ditarik dengan gaya yang memiliki kemiringan. Untuk itu kita akan lanjutkan mencari gaya gesekannya, yaitu gaya gesekan kinetik sama dengan mu k dikali n, di mana mu k yang telah kita temukan tadi adalah 0,15 dan akan kita kalikan dengan gaya normalnya seberat 194, yaitu 29,1 N. Lalu kita akan mencari resultan gaya yang dihasilkan dari sumbu X dan sumbu Y-nya, maka resultan gaya sama dengan resultan gaya Fx lalu dikurangi dengan gaya kinetiknya, yaitu 173,2 N dikurang 29,1 N menghasilkan 144,1 N. Ini adalah hasil dari jawaban yang pertanyaan pertama. Lalu untuk mencari percepatannya agar kita bisa menjawab pertanyaan keduanya, maka kita akan menggunakan salah satu persamaan dari hukum Newton, yaitu F sama dengan M dikali A, di mana A sama dengan resultan F per M, yaitu 144,1 N
per 30 kg menghasilkan 4,8 meter per sekon kuadrat. Berikut adalah penjelasan dari soal gaya gesek. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fanda Darmansyah dengan NIM 44123001 dari TRKPA 3. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang contoh soal untuk aplikasi penentuan. Berikut adalah soalnya. Perhatikan konstruksi derek atau kren berikut. Pada titik A terdapat tumpuan aksel, sedangkan pada titik B terdapat tumpuan roll. Beban derek tetap yaitu 1000 kg dengan pusat gravitasi di G. Kita bisa asumsikan gravitasinya bernilai 9,81 meter per second kuadrat. Lalu derek digunakan untuk memindahkan beban seberat 2400 kg. Untuk soalnya, tentukan semua gaya reaksi di titik A dan B. Untuk itu, mari kita perhatikan free body diagram pada soal ini. Pada soal ini, di titik A terdapat tumpuan aksel yang memberikan dua gaya reaksi, sedangkan pada titik B terdapat tumpuan roll yang memberikan satu arah gaya reaksi. Untuk itu, mari kita mencari terlebih dahulu gaya beban pada beban derek tetap dan gaya pada beban yang di bawah, yaitu 2400 kg. Yang pertama adalah gaya beban dereknya. Gaya beban derek tetapnya yaitu kita harus mengkalikan berat dari beban dereknya, lalu dikalikan dengan pusat gravitasinya, menghasilkan 9.800 Newton dan diubah menjadi 9,8 kN. Lalu untuk gaya bebannya yaitu 2.400 kg dikali dengan gaya gravitasinya yaitu 9,81 meter per second kuadrat, menghasilkan 23.544 Newton dan diubah menjadi 23,544 kN. Untuk itu kita akan mencari jumlah gaya dari sumbu X dan jumlah gaya dari sumbu Y. Untuk itu akan kita cari yaitu resultan gaya dari sumbu X sama dengan 0. Maka bisa kita lihat pada free body diagramnya yang sejajar dengan sumbu X yaitu adalah AX dan B. Untuk itu kita akan jumlahkan AX tambah B. Mengapa dua-duanya positif? Karena AX dan B memiliki arah positif yaitu arah kanan, sehingga didapatkan hasil AX sama dengan negatif B. Lalu kita akan mencari jumlah resultan gaya dari sumbu Y, yang merupakan resultan gaya sumbu Y sama dengan 0. Di sini kita bisa lihat pada free body diagramnya yang sejajar dengan sumbu Y adalah gaya AY 9,81 kN dan 23,544 kN. Di sini yang menggunakan tanda positif hanyalah AY karena gaya pada beban derek dan gaya pada bebannya mengarah ke bawah, di mana jika arahnya ke bawah maka menggunakan tanda negatif, sehingga dihasilkan AY sama dengan 33,354 kN. Setelah dicari resultan dari kedua sumbunya, kita akan mencari resultan dari momen pada soal, yaitu resultan momen pada titik A sama dengan 0. Berikut kita bisa lihat free body diagramnya. Di sini titik B memiliki lengan momen sebesar 1,5 meter dan mengarah ke arah berlawanan jarum jam, sedangkan untuk gaya beban dereknya itu mengarah ke searah jarum jam dengan jarak lengan momennya sebesar 2 meter. Lalu untuk gaya bebannya juga searah jarum jam dengan panjang 6 meter.
Mengapa 6 meter? Karena jarak yang dipakai menggunakan jarak dari 2 meter sampai 2 meter dan 4 meternya. Baik, untuk itu didapatkan hasil B dikali 1,5 meter sama dengan 19,62 kilonewton dikali M ditambah 141,264 kilonewton dikali M. Maka didapatkan hasil B sama dengan 107,256 kilonewton. Untuk itu, jika kita mengikut pada hasil resultan gaya X sebelumnya, maka AX adalah negatif 107,256 kilonewton. Maka AX berarah ke kiri karena negatif. Untuk itu, free body diagram di sini akan diubah arahnya menjadi ke kiri. Sekian untuk soal pertama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.